Selamat pagi anak ibu semuanya. Hari ini kita akan belajar biologi bersama Ibu Bunga. Materi kita adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Hari ini kita akan belajar faktor internal. Faktor internal yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman adalah gen dan hormon. Gen adalah faktor pembawa sifat menurun yang terdapat dalam sel makhluk hidup. Gen bekerja untuk mengkodekan aktivitas dan sifat yang khusus dalam pertumbuhan dan perkembangan. Hormon adalah senyawa organik yang efektif dalam konsentrasi rendah, dibuat di dalam sel bagian tertentu dari organisme, diangkut ke bagian lain dari organisme tersebut, lalu menghasilkan proses fisiologi yang khusus. Macam-macam hormon tumbuhan yang kita kenal adalah auksin, giberelin, etilen, sitokinin, asam absisat, kaolin, dan asam tromalin. Kita akan mempelajari lebih detail lagi. Hormon auksin, struktur yang dikenal adalah IAA, indol acetic acid. Penemu auksin adalah Fritz Wen yang meneliti tentang kecambah OAT. Kesimpulan penelitiannya adalah bahwa auksin banyak diproduksi di jaringan meristem, jaringan yang masih muda atau jaringan yang masih terus membelah. Kadar auksin dipengaruhi oleh cahaya matahari. Auksin mempengaruhi percepatan pembelahan sel pada daerah meristem apikal. Fungsi dari auksin: 1. Merangsang perpanjangan sel batang dan akar. 2. Merangsang pertumbuhan akar lateral atau akar samping dan akar serabut. 3. Merangsang pembentukan buah tanpa biji atau partenokarpi. 4. Mempercepat aktivitas pembelahan sel di titik tumbuh. 5. Merangsang diferensiasi cairan pembuluh. 6. Merangsang absisi atau pengguguran pada daun. 7. Berperan dalam dominansi apikal. Kita lihat gambar di slide ini. Ini adalah sebuah tanaman dengan dominansi apikal. Kemudian kita lakukan sebuah perlakuan, yaitu memotong apikal, tunasnya. Apa yang terjadi? Maka akan tumbuh tunas samping atau tunas lateral dari ketiak daun. Pada gambar ini saya akan memperlihatkan bagaimana hormon auksin ini sangat dipengaruhi oleh sinar matahari. Pada gambar pertama ini, ujung tanaman ini mendapat cahaya matahari yang penuh pada kedua sisinya, sehingga hormon auksin juga tersebar merata di bagian tunasnya, sehingga tunasnya tumbuh lurus ke atas. Berbeda dengan tanaman ini hanya mendapat cahaya matahari itu dari satu sisi, sehingga sisi yang mendapat cahaya matahari, maka auksin yang berada di situ akan berdifusi ke bagian yang tidak terkena sinar matahari, sehingga sel-sel pada daerah yang tidak terkena sinar matahari akan tumbuh lebih besar dibandingkan sel-sel yang terkena sinar matahari, dan akhirnya ujung tanaman tersebut akan bengkok menuju arah sinar matahari. Di sini juga saya akan memperlihatkan bagaimana pengaruh auksin terhadap pertumbuhan tunas jagung, yaitu gambar A. Tunas jagung yang dipotong koleoptilnya tidak dapat tumbuh. B. Potongan koleoptil diletakkan pada agar-agar. C. Agar-agar ini akan menyerap auksin yang berasal dari koleoptil. Lalu agar-agar ini akan kita letakkan pada tunas. Maka kita lihat agar-agar yang telah ditempelkan, maka koleoptilnya akan tumbuh. Jadi auksin sangat berperan dalam proses pertumbuhan tanaman. Hormon berikutnya adalah giberelin. Penemunya adalah Ewiti Kurosawa. Objek penelitiannya adalah tanaman padi yang terkena penyakit Fully Seedling. Gejalanya tanaman pucat dan panjangnya luar biasa. Itu disebabkan oleh jamur Gibberella fujikuroi. Kesimpulan penelitiannya adalah bahwa pemanfaatan giberelin secara umum menyebabkan pertumbuhan raksasa. Fungsi giberelin: 1. Merangsang pemanjangan dan pembelahan sel. 2. Mempengaruhi perkembangan embrio dan kecambah.
3. Merangsang pembungaan. 4. Menghambat pembentukan biji. 5. Memperbesar ukuran buah. 6. Menghambat dormansi dalam biji dan kuncup tunas. Kita lihat gambar di slide ini bagaimana efek pemberian giberelin pada anggur tanpa biji. Bagian A adalah buah anggur yang tidak disemprot hormon giberelin, ukurannya lebih kecil. Yang ini B, buah anggur yang disemprot dengan hormon giberelin selama perkembangan buah. Kita lihat ukuran anggurnya jauh lebih besar dibandingkan yang tidak terkena giberelin. Gambar kedua ini adalah pemberian hormon tumbuh pada perkecambahan kacang kapri. Di sini di gambar A, kacang kapri tanpa giberelin, pertumbuhannya kerdil. Sementara di B adalah tanaman kapri yang disemprot dengan giberelin, maka pertumbuhannya sangat pesat. Sitokinin, penemunya adalah Van Overbeek. Kesimpulan penelitiannya bahwa pemanfaatan sitokinin secara umum menyebabkan pertumbuhan tunas-tunas samping atau lateral sehingga tanaman menjadi rimbun. Fungsinya: 1. Merangsang pemanjangan dan pembelahan sel bersama auksin dan giberelin. 2. Menghambat dominansi apikal oleh auksin. 3. Merangsang pertumbuhan kuncup atau tunas lateral. 4. Mengatur pembentukan bunga dan buah. 5. Menunda pengguguran daun, bunga, dan buah dengan cara meningkatkan transportasi zat makanan ke organ tersebut. 6. Membantu proses pertumbuhan akar. Gas etilen, penemunya Ergen. Kesimpulan penelitiannya adalah bahwa pembentukan gas etilen dipengaruhi oleh O2 dan dihambat oleh CO2. Fungsi gas etilen: 1. Mempercepat pematangan buah. 2. Menghambat pemanjangan akar, batang, dan bunga. 3. Menyebabkan pertumbuhan batang menjadi kokoh dan tebal. 4. Merangsang proses apsisi. 5. Interaksi antara gas etilen dengan auksin memacu proses pembungaan. 6. Interaksi antara gas etilen dan giberelin mengontrol rasio bunga jantan dan bunga betina pada tumbuhan monoecious atau tumbuhan berumah satu. Di sini kita lihat bagaimana efek sitokinin dan auksin pada tanaman. Pemberian sitokinin dan auksin menyebabkan tunas terminal menjadi tidak ada, tetapi tanaman menjadi rimbun. Kemudian pada gambar ini kita lihat adanya efek gas etilen yang diproduksi oleh buah menyebabkan pengguguran daun. Etilen memiliki pengaruh seperti penuaan pada tumbuhan, pematangan buah, dan pengguguran daun. Dapat kita lihat gambar. Asam absisat, fungsinya mengurangi kecepatan pembelahan dan pemanjangan di daerah titik tumbuh atau bahkan menghentikannya. 2. Memacu pengguguran daun pada saat kemarau untuk mengurangi penguapan air. 3. Membantu menutup stomata daun untuk mengurangi penguapan. 4. Memicu berbagai jenis sel tumbuhan untuk menghasilkan gas etilen. 5. Memacu dormansi biji agar tidak berkecambah. Asam traumalin berfungsi merangsang pembelahan sel di daerah luka sehingga bekas lukanya tertutup kembali. Kalin memacu pertumbuhan organ tubuh tumbuhan, contohnya filokalin merangsang pembentukan daun, kaulokalin merangsang pembentukan batang, rizokalin merangsang pembentukan akar, antokalin merangsang pembentukan bunga. Demikianlah materi Ibu di pagi hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat dipahami oleh anak didik kami. Sampai ketemu pada pembelajaran berikutnya. Terima kasih.